Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cyber stalking. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada pengertian cyber stalking, kemudian ada motif apa saja di balik tindakan cyber stalking itu, kemudian akan membahas juga cyber stalking dengan teknik catfishing. Sebenarnya ada banyak teknik yang digunakan dalam serangan cyber stalking, tapi yang cukup populer yaitu menggunakan teknik catfishing. Kemudian ada juga nanti demonstrasi cyber stalking dan bagaimana pelaku cyber stalking melancarkan aksinya. Kemudian ada juga tips untuk menghindari cyber stalking. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari cyber stalking. Kita ketahui bahwa internet saat ini itu memang sudah menjadi media utama dalam berkomunikasi. Kemudian teknologi ini sudah memudahkan orang untuk berbicara atau bahkan bertemu secara virtual meskipun berada di lokasi atau wilayah negara yang berbeda. Nah, hal ini meningkatkan pula serangan pada dunia maya, salah satunya yaitu cyber stalking. Apa itu cyber stalking? Cyber stalking merupakan suatu tindakan kriminal yang mana pelaku akan menggunakan sarana internet dalam melecehkan atau mengancam seseorang. Kemudian kejahatan ini juga dapat dilakukan menggunakan berbagai media online seperti halnya email, media sosial, chatroom, atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa fun fact atau fakta mengenai cyber stalking. Yang pertama yaitu mengenai SDM internet. Pada SDM internet ini, pengguna internet setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Di Indonesia sendiri, ini sudah terdapat 202,6 juta pengguna internet yang aktif pada saat ini. Ini bersumber dari data reportal.com, yang mana semakin banyaknya pengguna internet yang aktif, maka semakin tinggi pula atau semakin besar pula peluang kejahatan di dalam dunia maya. Kemudian untuk korbannya sendiri, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kaspersky.com, sebagian besar korban dari serangan cyber stalking ini merupakan wanita. Karena apa? Wanita ini sering mengekspos dirinya, mengekspos kegiatan sehari-harinya baik dari story ataupun dari feed Instagramnya. Misalkan dalam ini Instagram. Terus kenapa juga wanita? Karena wanita sendiri kurang dalam menutup atau menjaga privasinya. Jadi terlalu banyak mengekspos tentang dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan dengan stalking secara tradisional. Bedanya apa sih cyber stalking dengan stalking yang pada umumnya kita cari-cari pada orang, yaitu biasanya kegiatan stalking di media sosial itu tidak akan melibatkan aktivitas kriminal di dalamnya. Sedangkan serangan cyber stalking ini, pelaku dapat melakukan tindakan kriminal dan menjadi salah satu bentuk kejahatan serius dengan implikasi hukum. Jadi kalau cyber stalking ini diimbui dengan kejahatan yang sudah direncanakan. Jadi tidak hanya stalking biasa. Oke, yang kemudian pada motif dibalik tindakan cyber stalking ini ada beberapa. Yaitu yang pertama, ingin memantau aktivitas online korban. Jadi ketika pelaku ini sudah kepo pada korbannya, maka dia akan kepingin tahu korban ini aktifnya itu pada jam-jam berapa saja. Jadi ini untuk mendukung pelaku untuk melancarkan aksinya. Jadi ketika sudah memperoleh data korban ini online pada jam-jam berapa, maka timbul juga keinginan pelaku untuk mengetahui lokasi. Ini melacak lokasi sehingga dapat mengikuti lokasi korban secara online maupun offline. Nah, ketika sudah tahu korban ini online dan offline-nya kapan, dan juga mengetahui lokasi-lokasi korban, ketika jam segini dia kerja di mana, jam segini dia sedang nongkrong di mana, maka pelaku ini akan dapat melakukan motif yang ketiga, yaitu mengintimidasi, menakut-nakuti, mengontrol, atau memeras korban. Ketika dia sudah mendapatkan informasi online dan lokasi, bisa saja pelaku ini akan melakukan intimidasi kepada korban, akan menunjukkan fakta-fakta bahwa pelaku ini mengetahui secara persis keberadaan korban ini. Kemudian pemerasan yang dilakukan pelaku ini dapat berupa mendapatkan data pribadi tentang korban. Jadi ketika sudah ditakut-takuti, maka pelaku dapat memeras korban dengan cara hal-hal yang akan dilakukan pelaku dan untuk mendapatkan data-data pribadi tentang korban.
Kemudian ketika telah mendapatkan data-data pribadi tentang korban, misalkan eh, dia mengetahui data NIK, mengetahui nama ibu dan lain sebagainya, itu dapat digunakan untuk motif yang satunya, itu untuk mencuri identitas korban untuk tindakan kejahatan lainnya. Contohnya seperti penipuan atau dalam carding, dalam kejahatan embedding dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai cyberstalking dengan teknik catfishing. Nah, apa itu catfishing? Catfishing merupakan suatu kondisi di mana seseorang akan membuat identitas online palsu untuk menipu korban yang ditargetkan. Nah, pelaku ini memungkinkan untuk mendekati korban dengan menyamar sebagai teman atau keluarga dengan menggunakan nama, foto, dan lokasi palsu. Selanjutnya, pelaku akan menipu korban dengan tujuan untuk mencuri keuntungan finansialnya, menindas atau merusak reputasi korbannya. Setelah dia melakukan motif-motif yang digunakan dalam cyberstalking, mendapatkan data korban, maka pelaku akan dapat menggunakan catfishing ini, yaitu menjadi orang menggunakan identitas online palsu. Oke, yang selanjutnya tiba pula pada demonstrasi cyberstalking. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pelaku melancarkan aksinya dalam melakukan cyberstalking. Oke, pada demonstrasi kali ini untuk melakukan cyberstalking, teman-teman dapat menggunakan tools Sherlock. Jadi teman-teman langsung saja menuju ke browser dan ketikkan saja GitHub Sherlock. Ketika teman-teman sudah mengetikkan GitHub Sherlock, kemudian klik yang paling atas ini, Sherlock-project/Sherlock unknown social media account. Klik. Kemudian teman-teman pada tombol code ini di copy saja. Klik. Oke, setelah itu pergi ke terminal pada Kali Linux, kemudian ketikkan git clone. Nah, git clone, terus linknya yang telah di copy tadi, kemudian enter. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi ini sudah ada alertnya. Kemudian setelah terdownload, kemudian teman-teman langsung saja pindah direktorinya, yaitu change directory Sherlock. Kemudian kita lihat saja isinya apa. Ini merupakan isinya. Kemudian teman-teman langsung saja mengetikkan sintaksnya Python 3 Sherlock. Kemudian ini merupakan username-nya yang akan kita cari. Ini merupakan salah satu username saya. Kemudian kita klik enter saja. Nah, ini toolsnya akan mengecek username pada beberapa website yang berada di internet. Ini untuk mempersingkat waktu, saya telah mencari ini. Nah, ini sudah saya cari untuk username bagus.prbd. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini telah ditampilkan alamat link untuk akun bagus.prbd. Maka ini dapat digunakan untuk memata-matai orang terhadap semua akun yang ada di internetnya. Ini kita bisa misalkan di Instagram ini, kita copy link address-nya, kemudian oke, ketika sudah tertampilkan bahwa terdapat beberapa akun pada bagus.prbd di beberapa website, maka ini bisa dibuat sebagai bahan kita atau data kita untuk melakukan cyberstalking terhadap target. Ini salah satunya aja, kita link untuk yang familiar, yaitu Instagram. Kita copy link address-nya, kemudian masuk ke browser, kemudian tinggal pastekan saja dan enter. Oke, ini sudah nampak Instagram target kita. Itu tadi untuk cara-caranya kita melakukan pengintaian atau cyberstalking terhadap suatu target. Dan ketika ini pada link-link ini kita buka semua, maka kita dapat mengumpulkan atau mengkolektifkan data-data
target tersebut untuk memperkuat serangan cyberstalking yang akan kita ucapkan. Oke, setelah tadi saya jelaskan mengenai demonstrasi cyberstalking, di sini juga terdapat tips pula untuk menghindari cyberstalking. Bagaimana kita sebagai user internet menghindari dan di sini digunakan untuk meminimalkan serangan yang terjadi pada kita sebagai user internet dari serangan cyberstalking. Yang pertama, yaitu kita dapat meningkatkan keamanan secara online. Langkah pertama dalam mencegah cyberstalking ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa perangkat dan akun online memiliki tingkat keamanan yang cukup baik. Beberapa yang langkah dapat dilakukan itu antara lain yang satu, membuat kata sandi yang kuat untuk semua akun online yang dimiliki. Yang kedua, memastikan bahwa selalu logout selesai menggunakan akun online. Kemudian yang ketiga yaitu berhati-hati ketika menggunakan wifi publik karena koneksi ini dinilai kurang aman. Apabila memang memerlukan penggunaan jaringan ini, maka penting kembangkan pula untuk mengaktifkan jaringan VPN. Meskipun demikian, ketika terhubung dengan wifi publik, sebaiknya hindari akses akun perbankan atau melakukan transaksi pembayaran secara online. Hal ini digunakan untuk menghindari terjadinya serangan man in the middle attack. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jejak digital Anda untuk tetap bersih. Dalam melindungi diri Anda dari cyberstalking, penting untuk melakukan penjagaan jejak digital Anda tetap selalu bersih. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi akun serta identitas online. Hal yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak menggunakan nama lengkap secara online. Yang kedua itu pertimbangan juga untuk menonaktifkan pengaturan geolokasi pada foto yang diupload. Kemudian mengatur pengaturan privasi agar tetap terjaga dengan baik di akun media sosial Anda. Kemudian berhati-hati dengan situs kencan online. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan software untuk meningkatkan keamanan. Ketika melakukan cyberstalking, pelaku dapat memanfaatkan software berbahaya seperti spyware untuk mendapatkan akses ke dalam sistem korbannya. Dengan perangkat ini, data-data, file, serta perilaku pengguna dapat dipantau oleh pelaku. Nah, untuk menghindari software berbahaya ini, Anda dapat menggunakan anti-spyware untuk melindungi perangkat Anda. Oke, meskipun serangan cyber terus berkembang, namun bukan berarti Anda tidak bisa menghindarinya. Dengan memahami apa itu cyberstalking, meningkatkan security awareness, dan menggunakan sistem keamanan yang baik, maka Anda dapat minimalkan serangan ini. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan, informasi-informasi sedikit yang saya dapat jelaskan, lalu demonstrasi mengenai cyberstalking. Semoga bermanfaat dan dapat terhindar dari serangan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.